Dan pemirsa, berikut adalah saham pilihan dari Mbak Catherine Vincentia, analis dari MNC Sekuritas. Untuk hari ini bisa Anda saksikan di layar televisi. Beberapa sudah kita bahas tadi. Ada Astra International, Kalbe Pharma, UNTR, ICBP. Semuanya direkomendasikan buy. Tapi strategi buy-nya ini seperti apa? Kita akan langsung membahasnya kembali bersama dengan Mbak Catherine. Oh ya, Mbak Catherine, terkait dengan Kalbe Pharma tadi. Anda katakan kalau di sektor perusahaan swasta begitu ya, farmasi, Kalbe ini adalah yang menarik. Tapi kalau di-compare dengan BUMN, apakah Kalbe tetap lebih unggul? Kalau misalkan di-compare dengan BUMN, sebenarnya mungkin agak nggak apple to apple gitu ya Mbak. Tapi kalau misalkan kita lihat untuk pergerakan KS sendiri, mungkin kalau untuk minggu ini sudah mulai meningkat kembali gitu. Untuk minggu kemarin sempat hari tanggal 2 ya itu sempat banyak meningkat. Nah untuk kemarin ditutup melemah begitu. Alhamdulillah, tapi untuk penutupannya ini sendiri memang sudah cukup tinggi ya untuk level penguatannya begitu. Hari ini melemah 0,34% di pembukaan, 1.455. Upside-nya kira-kira bisa ke berapa untuk Kalbe? Untuk Kalbe sendiri, kalau misalkan secara fundamental, kami masih memberikan target price untuk di 1.700. 1.700 ya? Iya. Baik, itu dia rekomendasinya buy Kalbe Pharma 1455 current price. Ibu Catherine bisa buy current price 1455? Oh iya, bisa untuk mulai akumulasi Mbak, karena memang panjang memang positif sih. Baik, kira-kira supportnya di posisi berapa ya? Kalau untuk support, kalau untuk support kami lihat masih ada di 1.430. Oke, berarti sudah dekat ya karena sekarang 1460. Iya. Oke, itu dia untuk Kalbe Pharma. Kita beralih ke UNTR. UNTR juga Anda rekomendasikan buy, strategi buy-nya gimana? Nah kalau misalkan di UNTR sendiri, karena memang kami lihat kemarin kinerjanya masih positif ya, apalagi juga masih ada prospek dari Martabe yang merupakan tambang emas terbesar dengan reserve yang mencapai 9,2 juta ton. Nah kontribusi dari untuk pertambangan ini ke UNTR sekitar 10 hingga 12%, maka kami lihat memang UNTR sekarang jadi mulai diverse dari sisi bisnisnya untuk ke mining gitu. Nah itu juga cukup positif ya, dari Paul juga UNTR juga punya beberapa PLTU dan menjadi bentuk hilirisasi juga yang tentu akan mendapatkan insentif dari pemerintah. Baik, selama year to date sudah menguat 21,49%. 6 bulan terakhir 73,47% penguatan dari saham UNTR. Di posisi sekarang 26.150 cenderung menguat. Apakah posisi saat ini masih tergolong cukup tinggi untuk melakukan pembelian atau menurut Mbak Catherine bisa langsung saja buy di 26, 225? Masih bisa sih, masih bisa ya? Target price-nya kami memang di 27.800. 2.800 targetnya? 27.800. 27.800, oke. Sekarang di 26, 250 berarti masih ada upside yang menarik ya? Betul. Di UNTR, buy UNTR. ICBP juga Anda rekomendasikan buy? Iya, karena memang kalau misalkan di ICBP sendiri memang salah satu untuk emiten dari sektor defensif ya, yang kami percaya di 4Q ini tentu akan meningkat gitu, didukung oleh window dressing dan peningkatan dari konsumsi mendekati Hari Raya Natal. Sehingga ini lebih ke jangka pendek, berarti memanfaatkan momentum Hari Raya Natal dan juga Tahun Baru? Iya, betul. Apakah memang selalu penguatannya akan cenderung signifikan di momen-momen seperti itu? Ada kemungkinan, karena memang salah satu sektor konsumer memang biasanya menguat secara seasonal ya di 4Q gitu, mendekati memang musim-musim Natal. Iya, mungkin dari segi permintaan konsumsi masyarakat mengalami peningkatan di momen itu, tetapi dari sisi pergerakan harga saham, apakah selalu beriringan dengan permintaan dari para konsumen di momen-momen tersebut? Kalau kami lihat sih masih inline ya. Masih inline ya? Karena memang daripada di NDS, karena memang core produknya mungkin lebih di ICBP. Oke, ICBP pagi hari ini melemah 0,5%. Apakah ini justru kesempatan untuk buy sebelum dia break di posisi 10.000? Karena sekarang di 9975. Iya betul, karena memang untuk target price ICBP sendiri kami set di 12.500. Wow, 12.500 jangka pendek ya? Itu jangka pendek menengah lah. Jangka pendek menengah peluang 12.500, buy mumpung masih di bawah 10.000 ya, 9975.
Oke, itu dia untuk ICBP. Tadi yang menjadi top headline kami untuk informasi pagi hari ini adalah terkait dengan Bank Indonesia yang terus gencar mengingatkan perbankan untuk melakukan penurunan suku bunga gitu. Tapi dari emiten-emiten yang Mbak Catherine rekomendasikan memang belum ada perbankan. Prospek dari perbankan menurut MNC Sekuritas semenarik apa? Sebenarnya kalau untuk perbankan juga biasanya menjadi salah satu topik untuk window dressing di 4Q ya kami lihat. Nah, kalau perbankan sendiri untuk menurunkan kembali suku bunganya mungkin masih agak cukup lama ya, karena memang untuk adjusting dari kemarin penurunan suku bunga lalu diikuti dengan restrukturisasi itu harus butuh waktu sekitar 3 hingga 6 bulan untuk adjust dengan suku bunga dari perbankan sendiri. Oke, jadi memang butuh waktu. Tapi Anda merekomendasikan baik tidak emiten-emiten perbankan jelang akhir tahun ini yang tinggal menghitung hari? Ya, kalau untuk perbankan sendiri yang masih untuk kami rekomendasikan baik itu hanya dari BBCA. Oke, karena apakah kenaikannya sudah cukup signifikan untuk yang lainnya? Iya, betul. Karena juga kami lihat memang BBCA memang merupakan salah satu perbankan yang paling prudent begitu. Oke, nanti akan kita bahas berikut juga pembukaan perdagangan pada pagi hari ini pemirsa, di mana IHSG turun 0,37%, tapi masih berusaha untuk bertahan di posisi 5.800 saat ini, tepat 5.800, turun 20 poin. Usai jeda pariwara berikut kami akan segera kembali.